Assalamualaikum, bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dako. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma season pertama di episode ke-46. Di episode sebelumnya, Jaladri, Ki Baju, dan Ki Picu lagi mengobrolkan bagaimana Ki Picu bisa bersama dengan kelompoknya Ki Baju Biru. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Malam itu kemudian mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol dengan latar belakang Ki Picu, kemudian hal-hal tentang Jaladri dan juga Ki Baju. Ketiga orang tersebut sama-sama saling menyampaikan pengalamannya masing-masing sampai mereka bertemu, terutama Ki Picu yang memang Jaladri belum mengenalnya lebih dalam. Hari berhari-hari terus berlalu di sela-sela mereka dalam pelayarannya menuju Selat Malaka. Digunakanlah waktu tersebut untuk berlatih berbagai ilmu kanuragan. Tidak hanya Ki Picu dan juga Jaladri, bahkan seluruh anggota awak kapal pun diberikan latihan-latihan yang memang untuk menjaga kemampuan mereka dalam hal bela diri ataupun ilmu kanuragan, dan juga hal-hal yang lainnya yang dianggap memang penting. Kapal perahu tersebut bagaikan suatu padepokan yang digunakan untuk menimpa ilmu bagi para pelaut tersebut. Tidak hanya hal bela diri, Jaladri juga makin diasah, begitupun Ki Picu dan kawan-kawan dalam hal berlayar, mengetahui arah mata angin, bagaimana cara mengendalikan kapal, dan teknik-teknik dalam pengawalan kapal dagang yang sering mereka lakukan. Banyak ilmu bagi Jaladri yang sangat berguna untuk dia bisa memanfaatkan dalam kehidupannya. Dari kejauhan di suatu malam terlihat gundukan hitam makin lama makin mendekat, sepertinya daratan. Dikala seperti itu, kapten ataupun seseorang yang dipercayai untuk mengendarai kapal tersebut memberikan tanda kepada seluruh awak kapal bahwa daratan sebentar lagi akan mereka tuju, karena sudah terlihat tanda-tandanya berupa pulau yang akan segera mereka singgahi. Sepertinya itu adalah Selat Malaka yang sedang mereka tuju. Tanda itu pun secara estafet disampaikan kepada seluruh rombongan, baik itu kapal dagang maupun kapal pengawal. Dari instruksi yang disampaikan oleh Ki Baju Biru, mereka harus tetap waspada, mencegah bertemunya secara langsung dengan pasukan yang mungkin saja akan menghadang mereka, yaitu pasukan dari Sanganegara yang memang sudah menguasai Selat Malaka. Namun dari kejauhan terlihat sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan menghadapi pasukan dari Sanganegara tersebut. Keadaan seperti itu bagi Ki Baju Biru tidak menjadi suatu petanda yang baik. Justru dia memiliki kewaspadaan kalau saja ada sistem ataupun
strategi menjebak, sehingga ketika mereka dalam jarak yang tidak bisa kabur lagi akan disergap oleh pasukan musuh. Kemudian seperti biasa dengan cara bergelantungan dan melompat dari satu kapal ke kapal yang lainnya, Ki Banyu Geni dan Ki Banyu Biru berkumpul di kapal pengawal pertama, yaitu yang dipimpin oleh Ki Bajo. Bajo, sepertinya di depan sana tidak ada pasukan daripada angkatan laut Sanganagara. Tapi ini bukan suatu petanda yang boleh dibilang baik. Tapi tidak harus juga kita dipandang buruk. Hanya saja kita harus tetap waspada. Aku sudah merencanakan sesuatu bersama Pati Geni bahwa harus ada kapal yang memang menepi untuk sampai ke pelabuhan, menjemput barang yang memang sudah disediakan di sana. Karena sudah ada perjanjian bersama para pedagang-pedagang Malaka bahwa para pedagang dari Pandunagara akan menjemput komoditas barang dagangan yang biasanya kita selalu perjualbelikan. Namun karena suasananya seperti ini, maka kita harus punya rencana yang cukup matang, yaitu dua kapal dagang tidak akan berlabuh, namun tetap berada di tempat ini di tengah lautan dalam keadaan siap siaga bersama satu kapal pengawal, yaitu yang engkau pimpin, Bajo. Kemudian Ki Banyu Geni pun akan ikut bersama kamu di kapal pengawal utama ini. Sedangkan aku dan juga bersama dengan Ki Bodas jeung Ki Hejo membawa dua kapal pengawal dan juga satu kapal dagang untuk menjemput barang dagangan yang mungkin sudah tersedia di pelabuhan. Hanya saja kapal yang akan dibawa tentunya sudah memiliki muatan. Oleh karena itu kita harus memindahkannya terlebih dahulu ke dua kapal dagang yang akan tetap tinggal di tengah lautan. Jadi kita akan kosongkan kapal ketiga di kapal pertama, dan kapal kedua dipenuhin dulu barang-barangnya. Kemudian kita akan menjemput barang dagangan ke sebelah lautan, ke dermaga ataupun ke pelabuhan. Itu rencananya. Semuanya sudah paham? Paham. Selanjutnya dari rencana tersebut, mereka kemudian dengan berbagai keterbatasan harus memindahkan barang-barang dari kapal dagang ketiga ke kapal dagang pertama dan kedua. Setelah kosong, kemudian kapal pengawal pun dipusatkan pertahanannya di kapal pertama, sedangkan kapal kedua dan ketiga akan ikut ke pelabuhan untuk mengawal kapal dagang yang ketiga. Setelah beberapa waktu, sekitar tengah hari, dirasa siap segala sesuatunya. Dua kapal pengawal dan juga kapal dagang kemudian merapat menuju ke pelabuhan. Pada jarak tertentu, sebagaimana dikhawatirkan oleh Ki Banyu Biru, terlihatlah kapal-kapal penyerang dari pasukan laut, sepertinya dari pasukan Sanganagara. 3 atau 4 kapal, 2 dari sebelah kiri, 2 di sebelah kanan, merapat menuju ketiga kapal yang dipimpin oleh Ki Banyu Biru. Satu pengawal yang kemudian dipimpin oleh Ki Banyu Geni memberikan isyarat kepada Ki Jaladri
untuk segera menaikkan layarnya, sehingga akan siap-siap untuk berlayar. Ki Jaladri, Ki Banyu Biru, sepertinya akan mengalami sesuatu penyerangan daripada orang-orang pasukan laut Sanganagara. Ki Bajo, sepertinya kita harus segera memimpin rombongan meninggalkan Selat Malaka ini. Kita langsung saja pergi ke pelabuhan Bangla, karena mau tidak mau kita akan sulit untuk berlayar lebih jauh, karena tentunya kapal-kapal perang ini akan mampu mengejar kita kalau tidak segera kita pergi dari sekarang. Lalu bagaimana dengan bapak saya? Kan bapak saya masih ditinggal di sana. Pasti itu akan menjadi sesuatu yang berat. Namun kita memiliki tugas yang lebih penting, yaitu mengawal 2 kapal dagang dengan 1 kapal pengawal. Ki Bajo, apakah kamu paham? Ya, saya paham. Ya sudah, kalau begitu kita langsung lakukan pelayaran. Kita lanjutkan saja pelayaran. Kita tinggalkan saja Ki Banyu Biru. Aku harap tidak terjadi sesuatu yang memang fatal terhadap pasukan yang dipimpin oleh Ki Banyu Biru. Dalam keadaan terancam seperti itu, Ki Banyugeni selanjutnya memutuskan untuk melanjutkan pelayaran menuju ke pelabuhan Bangla Nagara, diikuti oleh kedua kapal dagang. Di kejauhan oleh Jaladri terlihat kapal yang dipimpin oleh Ki Hejo, kapal pengawal nomor 2, langsung menyergap pasukan laut yang di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan selanjutnya disergap oleh pasukan kapal yang dipimpin oleh Ki Bodas. Sedangkan kapal dagang nomor 3 yang sudah dikosongkan itu, yang dipimpin oleh Ki Banyu Biru, berbalik arah untuk kembali mengikuti kapal dagang atau rombongan yang dipimpin oleh Ki Banyugeni. Pertarungan pun tidak bisa dielakkan. 2 kapal petarung ataupun kapal pasukan melawan 4 kapal pasukan Sanganagara tentunya tidak akan seimbang. Bahkan dari kejauhan terlihat 2 kapal pengawal sedang menuju ke rombongan yang dipimpin oleh Ki Banyugeni untuk menyergap, karena tentunya mereka tahu bahwa ketiga kapal yang masih di tengah itu akan menghindari pertempuran dan meninggalkan Selat Malaka. Namun keadaan seperti itu tidak dibiarkan oleh Ki Banyugeni dengan kapal dagangnya yang sudah dikosongkan. Tentunya walaupun bentuknya besar, karena isinya emang kosong, dia mampu berlayar seperti kecepatan kapal, yakni kapal pengawal ataupun yang lebih cepat walaupun dan lebih kecil, sehingga mampu menempuh perjalanan lebih cepat. Kapal dagang tersebut bukanlah hanya sekedar kapal dagang, karena tentunya di dalamnya sudah memiliki beberapa pasukan kepercayaan Ki Banyu Biru untuk bisa memberikan perlawanan dan memberikan perlindungan kepada rombongan kapal utama. Terlihat 1 kapal penyergap ataupun dari pasukan Sanganagara mampu untuk diimbangi, dan terjadilah pertempuran di tengah lautan antara kapal dagang dan kapal tentara dari Sanganagara. 1 kapal tentara lagi hampir-hampir saja sampai kepada rombongan yang dikawal oleh Ki Banyugeni. Dengan strategi yang sama, kemudian
kapal pengawal tersebut mendekati untuk menghindarkan kapal dagang sampai bisa diserang oleh pasukan daripada kapalnya Sanganagara. Terjadi pertempuran di kapal yang ditumpangi oleh Jaladri. Pasukan Sanganagara langsung melontarkan panah-panah dan juga tumbak-tumbaknya untuk menyerang ke kapal pengawal nomor 1 yang dipimpin oleh Ki Banyugeni tersebut. Rupanya pasukan Ki Banyu memang benar-benar cukup ditakuti dan perlu diperhitungkan. 2 kapal yang menyerang 4 kapal daripada yang dipimpin oleh Ki Bodas sama Ki Hejo mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Di akhir pertarungan tersebut, 2 kapal Ki Banyu mampu menghalau kekuatan 4 kapal dari Sanganagara yang kemudian membelokkan arah layarnya untuk kembali membantu pertarungan yang terjadi antara Ki Banyu dengan 2 kapal pengawal yang juga sedang dihadapi oleh Ki Banyugeni. Karena memang kapal yang dipimpin oleh Ki Banyu adalah bukan kapal pengawal atau khusus tentara untuk bertempur di lautan, tentunya kapal tersebut lemah dan bisa dikalahkan oleh kapalnya Sanganagara. Namun bantuan segera tiba dari pasukan kapal yang dipimpin oleh Ki Bodas dan juga Ki Hejo yang bisa menyelamatkan di detik-detik ketika kapal dagang nomor 3 tersebut akan tenggelam. Selanjutnya, satu kapal pengawal melawan kapal tentara yang dari pihak Sanganagara. Terjadi pertempuran yang cukup sengit, sedangkan kapal yang satunya lagi berusaha untuk menolong para korban dari kapal dagang yang nomor 3. Di lain pihak, pasukan dari kapal nomor 1, kapal pengawal nomor 1 yang dipimpin oleh Ki Banyugeni mampu memberikan perlawanan. Hampir-hampir saja pasukan dari Sanganagara yang berhadapan dengan pasukan Ki Banyugeni itu akan dikalahkan. Namun dengan beberapa instruksi dari Ki Bodas yang sudah bisa menyelamatkan Ki Banyu yang dari kapal nomor 3 untuk membantu dan memberikan peluang kepada kapal pengawal Ki Banyugeni untuk melanjutkan perjalanan memimpin 2 kapal dagang yang lainnya. Selang beberapa saat, pertarungan antara 2 kapal pengawal dan 2 kapal petarung dari Sanganagara terjadi begitu sengitnya. Tumbak dan panah saling berbalas-balasan di antara keempat kapal tersebut sampai akhirnya kapal-kapal itu merapat dan terjadi pertarungan jarak pendek dan pertarungan patu tunggalan 1 lawan 1 saling berhadap-hadapan antara tentara pengawal dan tentara Sanganagara. Dari jarak yang sudah tidak bisa dikejar lagi, kemudian pasukan yang dipimpin oleh Ki Banyugeni bisa meninggalkan kejaran dari pasukannya tentara Sanganagara. Namun 2 kapal pengawal yaitu Ki Hejo dan juga Ki Bodas tidak bisa ataupun harus terjebak melawan perlawanan daripada kekuatan tentara-tentara laut Sanganagara. Singkat cerita, pasukan yang dipimpin oleh Ki Banyugeni dengan kapal pengawalnya bersama 2 kapal dagang meninggalkan pasukan yang dipimpin oleh Ki Banyu
yang berkorban untuk menyelamatkan ketiga kapal tersebut. Dari kejauhan terlihat kapal-kapal, perahu-perahu sampan yang lebih kecil membawa pasukan-pasukan dari Sanganagara terus berdatangan untuk menyerbu pasukan yang dipimpin oleh Ki Banyu Biru yang terus bertahan untuk memberikan perlawanan dan memberikan jarak waktu sehingga kapal Ki Banyugeni bisa meninggalkan jarak tempuh sehingga mereka bisa meloloskan diri. Dengan berbagai manuver dan berbagai teknik sehingga perjalanan laut bisa segera meninggalkan kawasan laut Malaka tersebut. Akhirnya pasukan dagang ketiga kapal tersebut, dua kapal dagang dan satu kapal pengawal mampu meninggalkan laut Malaka menuju pelabuhan yang akan mereka tuju, yaitu Bangla Nagara. Di ujung kapal, dari kejauhan terlihat oleh Jaladri asap mengepul dari kapal tempur yang dipimpin oleh Ki Hejo dan juga Ki Bodas. Begitu pula dari kapal yang membawa pasukan-pasukan dari Sanganagara. Sepertinya perahu-perahu, kapal-kapal tempur yang bertarung pada saat itu semuanya sampai ke tenggelam dan tidak ada yang mampu mengejar dari kapal-kapal pihak Pandunagara yang terus jauh meninggalkan area pertempuran tersebut. Ki Bajo menyadari bahwa mungkin mereka bisa menyelamatkan diri dan terus dalam rencana mereka untuk tetap berlabuh sampai ke Bangla Nagara. Hanya saja harus ada orang-orang yang memang ditinggalkan ataupun pada hal ini dalam tanda kutip ditumbalkan untuk keselamatan perjalanan tersebut. Ki Bajo, apa yang terjadi dengan ayah saya? Apakah dia selamat? Den, jangan bersedih, Den. Kalau Ki Baju Biru saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tapi untuk pasukan itu, pasukan dari yang lainnya seperti ya kawan-kawan kita yang lain, saya juga tidak bisa menjamin apakah semuanya selamat atau tidak. Namanya juga pertarungan, apalagi di tengah lautan, pasti ada aja korban jiwa. Tapi mudah-mudahan saja tidak terlalu banyak dari pihak kita dan ayah Aden Ki Baju Biru tidak terjadi sesuatu hal yang memang tidak diinginkan gitu, Den. Ki Bajo, Ki Banyugeni kemudian mendekati Ki Bajo. Aku rasa hal yang paling sulit sudah kita lewati. Namun aku perlu juga memastikan apakah Ki Banyu Biru bisa selamat. Kalaupun bisa selamat, harus aku pastikan juga dia tetap bisa bertahan ataupun tidak sampai dihukum oleh pihak Sanganagara. Oleh karena itu, Ki Bajo harus mau dan bersedia memimpin rombongan mengawal dengan kapal pengawal ini bersama kedua kapal dagang tersebut. Saya dengan Ki Picung akan kembali ke daratan menggunakan sampan yang memang sudah disediakan. Jadi kami akan kembali ke daratan, tentunya dengan jalur dengan cara yang berbeda.
untuk memastikan bahwa Ki Banyu Biru tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oh, jadi Aden mau meninggalkan kami sampai ke Bangla ini? Mau tidak mau, Ki Bajo, saya harus tidak bisa meninggalkan anak buah ataupun pasukan saya sampai menjadi korban, apalagi sampai dihukum oleh pihaknya Sanganagara. Harus ada jalur diplomasi juga atau kenegaraan untuk bisa menyelamatkan pasukan kita yang baru saja menolong kita. Lalu kenapa harus dengan Ki Picung? Bukankah dia mah tidak bisa lebih baik akan di sini saja bersama kami untuk tetap melindungi? Bukan seperti itu, Ki Bajo. Ki Picung ini memiliki cara tertentu dalam hal telik sandi ataupun memata-matai pihak musuh, dan juga pengalamannya untuk penyamaran itu sangat berguna. Sangat saya butuhkan. Jadi saya bersama beberapa prajurit yang lainnya akan kembali ke daratan dan juga bersama Ki Picung untuk bisa memberikan pertolongan kepada Ki Banyu Biru. Bagaimana Jeladri? Apakah bisa kamu pahami rencana daripada Ki Banyu Geni ini? Kalau saya mah seperti yang sering Bapak sampaikan, tugas negara itu, perintah dari atasan itu adalah sesuatu yang harus dituruti. Jadi saya mau ikut saja, Kang. Gitu. Ya udah kalau begitu mah Aden Geni, mangga kami mah ikut saja. Saya akan berusaha mengawal pasukan rombongan dagang ini sampai ke Bangla. Mudah-mudahan kalau sampai pelabuhan Bangla tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini. Tidak ada halangan, dan tentu saja kalau sampai ke Bangla itu saya rasa akan aman-aman saja. Hanya di Laut Malaka ini saja terjadi memang yang harus diwaspadai, dan memang terjadi seperti yang terjadi barusan gitu. Terima kasih atas pengertiannya dari Anda Jaladri, dan juga dari Anda Ki Bajo. Ini saya titipkan satu keris berbentuk pisau yang berbentuk keris yang berbentuknya kecil ini. Usahakan ini sampai kepada raja daripada kerajaan Bangla. Ada satu pesan di sana. Perjuangkan jangan sampai ada orang lain yang mengetahui atau sampai ke tangan orang lain. Ini benar-benar harus sampai ke Raja Bangla. Kemudian diserahkanlah sebuah keris kepada Ki Bajo yang disaksikan oleh Jaladri dan juga beberapa pengawal yang lain yang dianggap bisa dipercaya. Tidak semua pengawal bisa mengetahui apa yang diberikan oleh Ki Banyu Geni kepada Ki Bajo itu. Sepertinya suatu pesan ataupun tanda mata yang harus disampaikan oleh Ki Bajo kepada penguasa di kerajaan Bangla sana. Akhirnya, singkat cerita, Ki Banyu Geni dengan sekitar 2 sampan bersama beberapa prajurit termasuk Ki Picung berpisah dan kembali menuju ke daratan. Sedangkan 3 kapal yang dipimpin oleh Ki Bajo melanjutkan perjalanan ke negara Bangla, tujuan utama kapal dagang tersebut. Apakah selanjutnya yang akan terjadi? Waktosnya, pemirsa. Waktosnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe,
like dan komennya di antosku Kang Danwo. Wilujeng patepang deui permios.